Baik, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, tentunya lanjutan kajian dari Qawaidul Fiqhiyah yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala dalam mendumah Qawaidul Fiqhiyahnya beliau, dan kita membaca syarah dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Tentunya kita terus mengingatkan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya ketika hamba tersebut menjadikan waktu yang dia lalui, kesehatan yang dia miliki, kenikmatan waktu luang yang Allah berikan untuk dia menggali, mempelajari ilmu agama. Ya, karena banyak di luar sana orang-orang menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat, menghabiskan kesehatan ya kepada hal-hal yang menjerumuskan dia ke dalam kehancuran. Ya, dan tentunya ini semuanya akan menjadi hutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu dan umur kesehatan yang Allah titipkan kepada kita, kita tidak gunakan kepada sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, maka itu akan menjadi hutang yang akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika umur dan waktu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk menggali, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, ya maka ini juga akan menjadi sebab ya kebahagiaan bagi seorang hamba nanti kelak di yaumul kiamah. Sehingga kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita seorang muslim, seorang muslimah yang selalu semangat, yang selalu mencintai ilmu agama sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu perkara yang akan membantu seseorang untuk bisa istiqamah di jalan Allah, membantu seseorang untuk bisa menjaga batasan-batasan Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kecuali dia berikan hatinya nutrisi ilmu, dia berikan kalbunya ya hal-hal yang akan bisa menjaga kalbu tersebut. Tentunya tidak ada yang paling bermanfaat kecuali dengan menuntut ilmu agama. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang an-niyah, ya satu kaidah yang cukup populer dan kaidah yang sangat agung di kalangan para ulama, al-a'malu binniyah, bahwasanya amalan seseorang itu tergantung dengan an-niyah. Kemudian kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, wa min mabahithi hadhihi al-qaidah ma dzakarahu an-nazimu anna niyyata syartun lisairil amal. Dan dari pembahasan kaidah ini, yaitu kaidah an-niyah al-amal bin niyah, ya apa yang disebutkan oleh An-Nazim yaitu Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, anna niyata, bahwasanya niat adalah syarat bagi seluruh amalan. Ya, nah kalimat inilah yang dikritik oleh sebagian para ulama lisairil amal. Ya, karena ada di sana amalan-amalan yang tidak disyaratkan niat. Ya, ada kebajikan-kebajikan yang seseorang lakukan itu tidak membutuhkan kepada niat. Nah, zahir dari ucapan Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, anna niyata syartun di sairil amal. Ya, bahwasanya niat itu disyaratkan di dalamnya seluruh amalan. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan dan penjabaran dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kata beliau, wa kalimatu sa'ir, kalimat sa'irun indahu waqi'atun mauqi' jami'. Ya, kalimat sa'ir di sisi Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala itu sama seperti kalimat jami' seluruhnya. Maka maksud dari kalimat an-niyata syartun li sa'iril amal itu adalah an-niyatu syartun li jami'il amali. Bahwasanya niat itu merupakan syarat dari seluruh amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Taib. Nanti bagi kita lihat di akhir
Pembahasan ini akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kemudian wastimalu kalimati sa'ir, penggunaan kalimat sa'ir bima'na jami', ya, kalimat sa'ir yaitu bima'na jami' seluruhnya, itu adalah ma'dulun anhu lughatan. Itu sesuatu yang jarang digunakan, yaitu kurang populer ketika kalimat sa'ir, ya, itu diartikan dengan jami'. Fahuwa fil lughah al-aliyah bima'na baqiyah. Dan dia secara bahasa al-aliyah maknanya adalah baqiyah. Kaqaulika ja'atu labu wa sa'irun nasi. Telah datang para talib dan seluruh manusia, baqiyatun nas. Ya, yaitu yang tersisa dari seluruh manusia itu datang. Ini cuma sekedar istilah penggunaan kalimat saja. Baik, jadi saya ulangi kembali. Kalimat sa'irun diartikan dengan jami', memang ada dalam penggunaan bahasa Arab. Jami', sa'ir itu diartikan jami', tetapi penggunaannya itu sangat sedikit. Ya, penggunaan secara bahasa itu sangat sedikit. Nah, dalam bahasa Arab, ketika penggunaan itu sedikit digunakan, itu dalam bahasa Arab disebut dengan syadz. Ya, dan syadz dalam kaidah bahasa Arab itu tidak mesti dhaif. Ya, berbeda dengan dalam ilmu hadis, ketika para ulama menghukumi hadis itu adalah hadisun syadz, maka hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Ya, di mana seorang rawi yang makbul, apakah dia hasan ataukah dia thiqah, menyelisih daripada rawi-rawi yang lebih thiqah darinya, ya, ataukah lebih banyak jumlahnya, maka hadis tersebut dihukumi sebagai hadisun syadz. Di mana hadisun syadz adalah hadis yang dhaif, hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, berbeda halnya di dalam bahasa, ketika kita mendapatkan ucapan para ulama bahwasannya ini adalah bahasa yang syadz, maka itu tidaklah difahami bahasa tersebut dhaif. Akan tetapi bahasa itu jarang digunakan. Ya, tidak populer, tidak masyhur penggunaannya. Baik. Kemudian kita masuk kepada inti permasalahan. Disebutkan oleh Syekh di sini, wal amalu alladhi syuritat lahu niyatuhu, dan amalan kan di dalamnya adalah niyah, adalah wa asyar'iyyu. Dia adalah amalan yang syar'i. Amalan yang syar'i. Litasrihi bitawaqqufi as-salah wal fasadi nam alish. Ya, dikarenakan di sini tasrih itu penyebutan, di mana amalan itu baik ataukah tidak baik, maka itu tergantung kepada niat. Ya, nah, sebuah amalan itu baik ataukah tidak baik tergantung kepada niat. Jelas yang diinginkan di sini adalah amalan syar'i. Salat, berpuasa, naik haji, ya, menuntut ilmu, ya, dan seterusnya dari amalan-amalan yang itu dipersyaratkan di dalamnya apa? An-niyah. Jelas, adapun amalan-amalan yang sifatnya duniawiyah, itu tidak disyaratkan di dalamnya an-niyah. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, niat itu didatangkan di antaranya fungsinya adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, dan yang kedua adalah untuk, ya, membedakan antara ibadah dengan al-adah. Baik, seperti yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu, orang mandi adalah adah. Nah, kapan mandi itu akan bisa menghilangkan janabah seseorang? Ketika mandinya dia disertai dengan niat untuk menghilangkan apa? Hadas. Baik. Maksudnya di sini ai sihati al-amali wa butlani al-mahkum bihima syar'an ala ma huwa muqarrarun fi mahallihi inda usuliyyin. Maksudnya adalah sahnya sebuah amalan ataukah batilnya sebuah amalan itu dihukumi bihima, ya, dihukumi keduanya itu, ya, syar'an, secara syara', ala ma huwa muqarrarun fi mahallihi inda usuliyyin, yang mana itu telah muqarrar, ya, di sisi ulama usuliyun. Jelas, ya, sebagaimana telah kita maklumi semuanya para hadirin hadirat ini dimuliakan oleh Allah, sebuah amalan itu dikatakan sebagai amalan soleh ketika di dalamnya terpenuhi apa? Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mencocoki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah.
Barang siapa yang seseorang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. Disebutkan oleh Fudail ibnu Iyad rahimahullah, amalan soleh adalah apabila dia yang paling sahih, yang paling benarnya. Ya, kemudian ditanyakan oleh kepada beliau, apa amalan yang paling benarnya? Amalan yang paling benar adalah amalan yang mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan amalan yang dibangun dengan keikhlasan. Nah, keikhlasan dalam bab ini itulah yang diinginkan niat. Di mana seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia tujukan adalah Allah Rabbul Alamin. Ya, dia tujukan adalah Allah Rabbul Alamin. Nah, ketika seseorang dia berniat beribadah kepada Allah, ya, maksudnya ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang syar'i, akan tetapi tidak dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut ditolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka disinilah disebutkan oleh Syekh tadi bahwasanya sebuah amalan itu sah ataukah tidak sahnya, baik ataukah tidak baiknya, ya tergantung apa niat seseorang tersebut. Baik. Nah, kemudian kata Syekh, walaysat jami'ul a'mali syar'iyyati mutawaqqifatan ala niyati fi sihhatiha. Kemudian kata beliau, tidak seluruh amalan-amalan syar'i, tidak seluruh amalan-amalan yang sifatnya ibadah itu membutuhkan kepada niat akan keabsahannya. Bal fiha, bahkan ada amalan-amalan yang syar'i ma yasihu bila niyatin. Dia dianggap sahih walaupun tidak ada niatnya. Misalnya apa? Kanafaqati ala man tulzimuhu nafaqatuhu. Ya, misalnya seseorang menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang dia wajib untuk dia mengeluarkan nafkah. Ya, misalnya seorang suami wajib menafkahi istrinya. Kemudian seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya. Nah, ketika dia misalnya mentransfer uang untuk istrinya, ya, atau dia memberikan uang kepada anak-anaknya, dan dia tidak niat ini saya lakukan adalah untuk apa? Untuk menafkahi mereka yang menjadi kewajiban untuk saya. Dia lupa untuk berniat, ya. Baik, maka apakah si ayah ini harus memberikan uang yang kedua? Ya, memberikan uang yang kedua ya kepada anak dan istrinya tidak diperlukan. Nah, beda halnya ketika seseorang bertakbir Allahu Akbar, dia bertakbir, kemudian dia tidak niat untuk apa dia bertakbir, maka salatnya nggak sah. Demikian juga seseorang ketika dia berpuasa besok hari, nah bersama dengan itu dia tidak apa? Dia tidak berniat untuk berpuasa, ya maka puasanya juga tidak sah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa yang seseorang tidak menginapkan puasa di malam hari, puasa wajib, maka tidak ada puasa baginya. Baik, sehingga pembahasan ini menunjukkan kepada kita, ada amalan-amalan yang itu tidak dibutuhkan niat. Begitu juga begitu juga waqada idin, membayar hutang. Ya, kita misalnya hutang dengan seseorang sekian juta misalnya, kemudian tiba pada waktunya kita transfer hutang kita tadi, tapi kita nggak niat untuk membayar hutang. Nah, apakah kemudian kita harus mengulangi kembali yang mentransfer uang kepadanya karena yang pertama tidak sah? Tidak. Di sini tidak dibutuhkan niat. Ya, begitu juga izalatin najasah. Ketika ada najis di badan kita atau najis di baju kita, ya kemudian kita bersihkan najis tersebut, ini juga tidak membutuhkan kepada niat. Taib. Nah, kemudian kata Syekh, faman anfaqa bila niyatin, aqada dainan bila niyatin, au azala najasatan bila niyatin, sahat min tilkal a'mal. Siapa yang seseorang menginfakkan hartanya tanpa niat, atau dia menunaikan, membayar hutangnya tanpa niat, atau dia menghilangkan najis tanpa niat, maka tetap sah amalan-amalan yang dilakukan tersebut. Nah, bagaimana dengan ucapan Syekh rahimahullahu ta'ala, anna niyata syartun lisairil amal, bahwasanya amalan-amalan itu, bahwasanya niat itu merupakan syarat bagi seluruh amalan. Kata Syekh, fayakunu qaulun nazimi wa niyatu syartun lisairil amal, bahwasanya niat itu merupakan syarat bagi seluruh amalan, minal ami al-muradu bihi al-khusus alladhi yuj'alu li afradin muayyanatin duna ghairiha.
Maksudnya ucapan Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah bahwasanya niat syartun lisairil amal minal am. Inilah kalimat yang sifatnya umum tetapi diinginkan adalah khusus. Ya, beliau maksudkan dari ucapan beliau anna niyata syartun lisairil amal bahwasanya amalan-amalan yang itu membutuhkan kepada niat maka wajib seseorang mendatangkan niat. Nah, ketika amalan-amalan yang tidak membutuhkan niat maka ya di situ dia tidak perlu untuk berniat. Ya, jadi di situ ada istilah para ulama kalimatul am yuradu bil khusus. Dia kalimat yang diucapkan adalah kalimat yang umum, tetapi yang diinginkan adalah khusus. Ya, diinginkan khusus ini kaidah ma'ruf di kalangan para ulama. Jelas ya? Dengan berakhirnya pembahasan ini, maka berakhirlah pembahasan kita tentang permasalahan niyah. Walaupun di sana, teman-teman semuanya, kalau kita baca buku yang lebih mutawalat, yang lebih panjang, maka kita akan melihat panjang pembahasan para ulama tentang permasalahan niat ini, dan kita tentunya mungkin sebagian kita ini merupakan kitab awal dalam kitab Qaidul Fiqhiyah. Jadi saya sengaja memilih dari syarah yang simpel, yang ringkas, yang mudah untuk kita fahami. Baik. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah di dalam manzumahnya beliau, wad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi. Fa in tazaham adadul masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabu al-adna min al-mafasidi. Subhanallah. Ini merupakan kaidah yang sangat agung. Ini adalah kaidah yang sangat mulia dalam agama Islam. Apa itu? Perhatikan baik-baik. Wadinu. Bahwasanya agama kita mabniun alal masalih. Dia dibangun di atas maslahat, di atas kebaikan. Tidak ada satupun syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita kecuali di dalamnya ada maslahat untuk kita. Di dalamnya ada kebaikan untuk kita. Nah, kalau seandainya ya ada sesuatu amalan yang disunahkan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, kemudian kita amalkan dan kemudian itu menjadi efek yang jelek untuk kita, maka kita katakan ini ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Anda mengamalkan sebuah amalan yang menurut Anda itulah amalan yang soleh, padahal itu tidak soleh dianggap dalam agama. Yang kedua, bisa saja Anda berbuat sebuah amalan yang mencocoki sunnah Nabi Muhammad SAW, bisa saja itu tidak ada keikhlasan dalam diri Anda, sehingga itu memudaratkan Anda. Taib. Yang ketiga, ya bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda dari apa yang Anda lakukan, ya hal yang tidak baik menurut Anda di dunia ini, dan itu akan menjadi kebaikan buat Anda di akhirat kelak. Dan itu maslahat. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika seseorang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kelak di yaumul qiyamah Allah memperlihatkan kepadanya pahala yang begitu banyak dari kesabaran dia dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah dia melihat besarnya pahala yang didapatkan, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya, dan aku siap dicabik-cabik dagingku sampai tembus ke tulangku, aku siap. Agar aku bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Bisa difahami para hadirin? Makanya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan pertama kali di dalam mushaf yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kemudian Allah menyebutkan satu persatu ayatnya sampai akhir Al-Quran. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam Al-Quran dan segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam Al-Quranul Karim, maka itu semuanya dibangun di atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Akan tetapi ada manusia yang mereka diberikan kesucian hati, dia bisa melihat keagungan syariat Allah dan kasih sayang Allah. Dan sebaliknya, orang-orang yang mereka memiliki hati yang kotor, hati yang jauh daripada kebaikan, dia akan melihat bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala itulah penindasan. Syariat Allah adalah kekejaman, syariat Allah adalah ketidakadilan,
syariat Allah Subhanahu wa taala keterbelakangan. Ini bukan kembali kepada zatnya syariat Allah, tapi itu karena kekotoran dan ketidakbersihan di dalam hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada kisos tersebut, orang yang mati, orang yang membunuh, maka dia harus dikisos. Kata Allah, ada kehidupan di dalamnya bagi orang-orang yang mereka memiliki hati. Ya, jadi maksudnya, ya orang-orang yang memiliki kesucian hatilah yang dia akan mengetahui keagungan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami para hadirin? Jadi kalau seandainya ada syariat Allah, kemudian kita dongkol dalam hati kita dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tadi kita menganggap itu merugikan kita, maka ketahuilah hati Anda sedang kotor. Hati Anda sedang gak bersih. Hati Anda telah terpenuhi dengan syubhat. Misalnya syariat Islam ini indah sekali. Satu saja. Kalau seandainya syariat ini gak ada, subhanallah, begitu sempurna syariat Allah. Apa itu? Kalau ada syariat poligami, syariat Islam ini begitu sempurna, subhanallah. Bukan syariat poligami yang tidak agung, tetapi hati kita yang terkadang sulit untuk menerima syariat Allah karena masih ada hawa nafsu dalam hati kita. Seseorang tidak mau dipoligami, itu hal yang kedua. Tetapi yang kita bahas di sini ketika dia tidak mau menerima asal dari peletakan syariat tersebut. Ini yang tidak dibenarkan, ini yang tidak dibolehkan. Tapi seseorang dia tidak ingin dipoligami, anaknya tidak ingin dipoligami, sah-sah saja. Tetapi yang kita bahas di sini adalah ketika dia menolak asal daripada syariat itu sendiri. Dia menganggap ini syariat kezaliman kepada kaum wanita, maka ketahuilah bukan kaum wanita yang dizalimi, bahwasanya hati Anda lah yang kotor, sehingga Anda tidak bisa menerima keagungan dari syariat Allah Rabbul Alamin. Kemudian fi jalbiha wa dar'il qaba'ih. Jadi agama Islam inilah agama yang dibangun di atas maslahat. Jadi syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita untuk mendapatkan kemaslahatan untuk kita. Wa dar'i lil qaba'ihi. Begitu juga apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita. Yang Allah larang untuk kita dalam agama ini adalah untuk menghindarkan kejelekan tersebut. Allah mengharamkan riba. Kenapa Allah mengharamkan riba? Karena ada kemudaratan untuk manusia dari riba itu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Kenapa Allah mengharamkan khamar? Karena dalam khamar itu ada sesuatu yang bernampak jelek kepada manusia. Allah mengharamkan kezaliman. Kenapa Allah mengharamkan kezaliman? Karena ada sesuatu yang memudaratkan kepada manusia itu sendiri dari kezaliman tadi. Bisa difahami? Ini asal daripada peletakan syariat. Dan perlu kita ketahui para hadirin dan hadirat, pada poin yang kedua disebutkan oleh Syekh, fa'in tazaham. Nah, kalau seandainya sekarang kita dihadapkan, fa'in tazaham, diperhadapkan, adadul masalih, beberapa jumlah maslahat di sini. Maslahat 1, maslahat 2, maslahat 3, maslahat 4, maslahat 5. Yang kemudian kita tidak bisa memilih satu di antara 5 sekaligus daripada maslahat tadi, maka kata Syekh, yuqaddamu al-a'la minal masalih. Maka dalam kaidah agama, dia mengambil yang paling tinggi maslahatnya. Baik, saya ulangi kembali. Dia diperhadapkan, ada 5 perkara maslahat, ada 5 kebaikan yang didapatkan. Dan dia tidak bisa mengumpulkan. Dia tidak bisa mengumpulkan. Baik, di antara 5 maslahat ini dalam waktu bersamaan. Maka kemudian dia memilih yang paling tinggi maslahatnya. Yang paling besar maslahatnya untuk dirinya. Tapi itu kaidah dalam agama. Misalnya, seseorang diperhadapkan 2 maslahat. Maslahat yang pertama, maslahat melanjutkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, maslahat menikah. Dan 2 hal ini buat si A ini tidak bisa dia kumpulkan. Kalau dia menikah, maka dikhawatirkan ini akan menghambat dia dalam menuntut ilmu. Misalnya, nanti kita nggak berbicara kasus keseluruhan ya. Kita hanya berbicara kasus si A. Baik, kenapa kita katakan kasusnya adalah kasus si A? Karena ketika kita berbicara maslahat ini, atau berbicara tentang mafsadah,
Asal peletakan syariat Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya ya kebaikan. Ya, nah kebaikan kepada personal orang itu terkadang berbeda-beda. Bisa saja dia A baik untuk dia, bisa saja si B, si A ini yang baik adalah si B-nya tadi. Ada kondisi si A terkadang lebih baik dia menikah, ada kondisi justru si B lebih baik dulu dia menuntut ilmu agama. Bisa difahami di sini? Jadi dia menimbang, ini sekarang saya dua hal ini, mana harus saya kedepankan ketika saya tidak bisa mengumpulkan. Melanjutkan untuk menuntut ilmu, atau saya menikah. Kalau saya seandainya mengambil menikah misalnya, maka kondisinya mungkin karena kondisi saya tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah, ya kemudian akan mengganggu proses saya belajar, maka ini akan hilang satu masalah buat saya, masalah untuk ilmu tadi. Iya. Nah, kemudian disinilah dia memilih mana yang lebih masalah untuk dirinya. Ini sepertinya saya tetap membujang, saya menunggu 1-2 tahun lagi, mungkin saya berpuasa, menahan diri, ya berpuasa Senin Kamis atau berpuasa Daud, untuk saya menahan syahwat saya, ya karena kalau seandainya menikah, saya bisa kapan saja menikah, dan saya mudah untuk mendapatkan istri insya Allah biidznillah. Tapi kalau seandainya saya menikah, saya ada kesempatan buat saya untuk melanjutkan menuntut ilmu selama 2 tahun ini, dan saya khawatirkan kalau saya menikah saya nggak bisa menyelesaikan pendidikan saya. Maka di sini dia memilih misalnya untuk menuntut ilmu agama. Dua-duanya adalah kebaikan. Dia pilih yang paling maslahat. Baik. Wadidduhu. Nah sebaliknya, tazahumu al-mafasidi. Nah ketika sekarang diperhadapkan kepadanya mafsadah-mafsadah, A kejelekan, B kejelekan, C kejelekan. Yurtakabu al-adna minal mafasidi. Kemudian dia memilih yang paling ringan mafsadahnya. Dia memilih yang paling rendah tingkat kejelekannya. Tapi misalnya kita dalam kondisi lapar, tidak ada makanan, tidak ada makanan. Kemudian diperhadapkan kepada kita, satu ada babi, bangkai babi. Yang satu ada bangkai rusa. Ini misalnya. Babi jelek, haram. Rusa bangkai juga haram. Nah, di antara antara bangkai babi dengan bangkai rusa, mana yang lebih sedikit mafsadahnya? Mana yang lebih sedikit kejelekannya? La syak wala rib. Bahwasanya ya bangkai rusa itu jauh lebih ringan dibandingkan bangkai babi. Babi secara zat haram. Yang kedua dia bangkai, dua keharamannya. Nah sementara rusa hukum asalnya adalah halal. Sementara dia bangkai, maka yang haramnya satu sisi. Ya zatnya itu halal, rusa halal, tetapi dia tidak disembelih dengan syarat syar'i. Dia menjadi bangkai. Maka satu keharamannya adapun babi, dua keharamannya, maka ketika diperhadapkan kepada kita dua hal, yang kita tidak bisa memilih di antara, tidak bisa menghindar daripada dua hal tersebut, tidak bisa menghindar ya, bukan tidak bisa memilih, maka kita ya, hindari sesuatu yang lebih jelek mafsadahnya, dan kita mengambil yang paling sedikit mafsadahnya. Bisa difahami para hadirin. Tapi kalau seandainya misalnya ada makanan lain, daun-daunan, nah kalau kita makan daunan-daunan yang halal ini juga bisa menegakkan tulang punggung kita, bisa menambah tenaga buat kita, dan bisa menghilangkan kemudaratan tadi untuk kita. Ya, maka kita tidak boleh memilih bangkai babi, tidak boleh memilih bangkai rusa tadi, kita harus makan dedaunan. Karena dedaunan ini bisa menghilangkan kemudaratan pada diri kita. Tapi yang kita bahas di sini, ketika diperhadapkan kepadanya dua mafsadah, dia tidak punya pilihan yang ketiga, maka dia memilih mafsadah yang paling ringan di antara mafsadah-mafsadah yang ada. Nah, para hadirin dan hadirat, dari tiga manzumah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala bisa difahaminya secara garis umum, dan kemudian kita melihat bagaimana syarahnya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Kata beliau, qala syarihu wafaqahullah, berkata syarih yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau, dzakara nadhimu rahimahullahu taala qa'idatan ukhra min al-qawaidi al-madhumati wa hiya anna ad-dina mabniyun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid. Nadhim rahimahullahu taala, itu Syekh Abdurrahman Sa'di, menyebutkan kaidah yang lainnya. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan anna niyata syartun lisa'iril amal. Qaidatan ukhra minal qawaid al-madhumah.
Ya, beliau menyebutkan kaidah yang lainnya daripada kaidah-kaidah di dalam manzumah beliau ini. Apa itu? Anna dina mabniun alal masalih. Bahwasanya agama ini dibangun di atas ya jalbil masalih, untuk mendapatkan maslahat, wadar'i al mafasid, dan untuk menghilangkan kemudaratan. Baik, ini konsep agama. Ya, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian kata beliau, wajalbu at-tahsilu wal jama'. Ya, wal jalbu artinya at-tahsil, mendapatkan atau mengumpulkan. Mendapatkan kebaikan atau mengumpulkan kebaikan. Adapun adar, adar di sini adalah adafu wal man'u. Adar adalah adaf, menghindar. Al man'u, menghalangi. Taib. Wa bina'uddin syar'an bin nadhar ila al masalih min jihatain. Taib, min jihatain. Nah, agama secara syara ya dilihat kepada maslahat, maka itu ya terdiri dari dua hal. Jadi kita menyebutkan tadi wabina uddin, yaitu agama itu dibangun secara syariat. Ketika kembali kepada maslahat, maka itu dilihat daripada dua sisi. Sisi yang pertama, taksisul masalih, asal dari peletakan ya syariat itu secara hukum asal, ibtida'uha, secara asal dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah maslahat. Apa misalnya? Syariat untuk kita mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Ya. Nah, perkara tauhid ini, para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita dan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dari zaman nabi-nabi sebelumnya, maka di dalamnya itu ada kebaikan seluruhnya dan tidak ada sedikit pun kejelekan. Tauhid. Tidak ada sedikit pun di dalamnya kejelekan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita salat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita haji. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita zakat. Iya. Nah, seluruh perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dari ibadah-ibadah ini semuanya, maka asalnya itu kembali maslahat kepada manusia. Baik. Jadi ketika kita berbicara tentang maslahat di sini para hadirin, kita tidak berbicara maslahat itu kembali kepada Allah. Itu yang harus dipahami. Tapi ketika kita berbicara bahwasanya agama Islam itu dibangun di atas maslahat, maslahat itu kembali kepada manusia, tidak kembali kepada Allah. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala tetap mulia. Apakah ada yang beribadah kepada Allah ataukah tidak ada yang beribadah kepada Allah? Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya adalah makhluk yang butuh kepada Allah. Adapun Allah itu maha kaya dan maha mulia. Bisa difahami? Jadi ketika kita berbicara bahwa syariat Islam adalah syariat yang di dalamnya dibangun maslahat, maslahatnya itu kembali kepada manusia. Kapan manusia itu menjalankan perintah Allah akan ada maslahat pada dirinya. Kapan manusia itu menjauhi daripada perintah Allah dan mendekati larangan Allah, maka kemudaratan yang akan didapatkan kepadanya. Jadi bukan makna daripada syariat tersebut ketika kita menjalankan syariat Allah, maka Allah akan menjadi mulia. Tidak. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, seluruh manusia di muka bumi ini beribadah kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan yang telah dimiliki oleh Allah. Dan sebaliknya, ketika seluruh manusia di muka bumi ini menjalankan larangan Allah, maka tidak akan mengurangi kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada kita syariat, syariat ini misalnya, maka taksis al-masalih, asal daripada keletakan syariat itu adalah maslahat untuk manusia itu sendiri. Baik. Wal akharu takmilul masalih. Ya, dan yang lainnya dari maslahat yang ada dalam agama ini adalah menyempurnakan maslahat yang ada. Ziyadatuha, yaitu menambah dari maslahat yang sudah ada. Baik, nanti insya Allah akan kita jelaskan dari contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh. Wa bina'uddin syar'an binadhar ila mafasid,
min jihatin aidan. Nah, begitu juga agama ini ketika dibangun untuk menghindarkan kemudaratan atau menyedikitkan daripada kemudaratan juga di sini dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama min jihati dar'iha. Ya, ai daf'iha bi alla taqa. Min jihati dar'iha. Dari sisi untuk menghindarkan kemudaratan tersebut maksudnya adalah bagaimana agar kemudaratan itu tidak terjadi sama sekali untuk kita. Kemudaratan itu tidak terjadi sama sekali untuk kita. Baik, misalnya Pak, Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melarang kita la taqrabu zina. Jangan kau mendekati zina. Baik. Nah, di balik perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang akan ada mafsadah-mafsadah yang akan dia dapatkan dalam kehidupannya. Baik, apakah merusak daripada garis keturunan karena si anak hasil zina tersebut tidak ada bapaknya, tidak ada yang menjadi perwalian untuknya, tidak ada yang mewariskannya, itu kemudaratan yang akan didapatkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina tadi, agar apa? Kemudaratan itu terhindar darinya secara totalitas. Ya, kemudaratan tersebut terhindar darinya secara totalitas. Wal ukhra, dan dari sisi lain menghindarkan kemudaratan adalah min jihati taqliliha. Taib, yaitu mengurangi kemudaratan yang ada. Bi inqasil waqi minha bi izalati ma yuqdaru ala izalatiha minha. Sesuatu yang memang sudah ada kejadian, sudah ada kemudaratannya. Maka Islam nanti akan datang, bisa saja ya tidak menghilangkan seluruh kemudaratan yang ada, tetapi mengurangi dari kemudaratan tersebut. Kapan? Illam tumkin izalatuha jami'an bidar. Ketika memang tidak bisa menghilangkan kemudaratan secara totalitas, maka Islam datang untuk menyedikitkan kemudaratan tadi. Jadi saya ulang kembali, ketika dalam kaidah wa anna dina mabni al masalih ya wa daril mafasid, untuk menghilangkan kemudaratan. Kemudaratan itu adalah memang menghilangkan secara totalitas agar kemudaratan itu tidak terjadi, atau ya kemudaratan yang sudah terjadi dan kemudian untuk menghindarkan kepada kita dari kemudaratan yang paling sedikit tadi. Tapi sebagaimana yang telah kita sebutkan contoh. Misalnya kita bawa mobil, teman-teman semuanya kita bawa mobil ini, di salah satu contoh saja kita bawa mobil. Di sebelah kanan kita, kalau kita banting setir sebelah kanan ada manusia di situ. Kalau kita banting setir ke sebelah kiri ada hewan di situ. Kemana kita banting setir, ke kanan atau ke kiri? Maka kita banting setir kita ke kiri. Supaya kemudaratan itu ada, tetapi apa? Kita tidak bisa menghilangkan dua kemudaratan tadi kecuali dengan satu yang harus kita ambil, maka kita ambillah kemudaratan yang paling ringan di dalamnya. Taib. Kemudian teman-teman semuanya, wa ta'birul jami' lil maqsudil qaidah. Nah, ungkapan takbir itu ungkapan yang mencakup li maqsudil qaidah, dari maksud kaidah yang sempurna adalah ad-dinu mabniun ala tahsilil masalih wa takmiluha wa dar'il mafasid wa taqliliha. Saya ulangi, ad-dinu mabniun ala tahsilil masalih wa takmiliha wa dar'il mafasidi wa taqliliha. Bahwasanya agama itu dibangun untuk mendapatkan dan mengumpulkan maslahat dan menyempurnakan dari maslahat itu sendiri. Atau agama itu datang kepada kita wadar ilmafasidi, untuk menghilangkan kepada kita kemudaratan wa takliliha, atau untuk menghindarkan dia dari, atau untuk menyedikitkan kemudaratan itu sendiri. Ini konsep dalam agama Islam. Apapun syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, maka agama ini kembali ke dalam bab ini semuanya. Kembali ke dalam bab ini. Baik, walaupun memang dalam syariat itu adalah sesuatu yang beban, ya sesuatu yang beban sifatnya, tetapi beban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kita dengan syariat tersebut adalah beban yang mampu seseorang melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani seseorang dengan sebuah beban dalam syariat ini
kecuali beban tersebut mampu dia lakukan. Dan kaidah dalam bahasa Arab, ya, huruf la ketika dikaitkan setelahnya huruf illa itu artinya adalah itsbat. Maksudnya Allah tetapkan dalam syariat ini ada perkara yang memang terbebani manusia dengan syariat tersebut, tetapi beban tersebut adalah sesuatu yang mampu manusia untuk melakukannya. Tapi kita kembali kepada yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di sini, wa itlaqul maslahati wal mafsadati huwa bi'tibaril halil abdi la bin nadhari ila Allah subhanahu wa ta'ala lianna Allah ta'ala la tanfa'u ta'atu ta'iin wala tadurruhu ma'siyatul asin. Dan itlaq maslahat, penyebutan kalimat maslahat dan mafsadah, maka ini kembali kepada hal hamba itu tadi. Hal hamba itu sendiri. Sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin tidaklah bermanfaat ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Atau dengan bahasa lain, tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyaknya manusia berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengurangi kemuliaan Allah ketika manusia itu berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Baik. Kemudian ya disebutkan di sini oleh Syekh, wal maslahah, ya, maslahat itu adalah ismun lil ma'muri bihi syar'an. Ya, maslahat, ya, kata Syekh rahimahullahu taala, adalah ya nama yang diperintahkan dalam syariat. Taib. Syar'an, secara syara'. Yang di dalamnya, masuk di dalamnya adalah perkara-perkara faraid, dan masuk dalamnya adalah perkara-perkara nawafil. Taib. Jadi ketika kita berbicara tentang maslahat, maslahatnya itu tidak kembali kepada akal manusia, tidak kembali kepada logika manusia. Walaupun memang manusia secara umum dia mengetahui maslahat. Secara umum akal manusia mengetahui maslahat. Ya, akan tetapi manusia itu tidak akan sempurna, ya, memahami seluruh maslahat dalam kehidupannya kalau tidak datang syariat menguatkannya. Ya, mungkin teman-teman di sini yang tinggal di negeri-negeri kafir, ya, yang mana mereka orang Imaniyun, ya, menjadikan kebaikan itu adalah apa yang dianggap baik oleh manusia. Ya, kebaikan adalah apa yang dianggap baik oleh manusia. Dan mereka memandang sebuah kebaikan adalah ketika seseorang itu tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Itu konsep mereka dalam menilai sebuah kemaslahatan. Kita tetap berbuat baik kepada manusia, kita tidak menzalimi manusia. Ya, maka ya maslahat yang dipandang oleh manusia dengan akal dan logika tadi, ketika tidak disertai dengan wahyu yang mengatur kehidupannya, maka dia tidak akan mendapatkan maslahat yang besar dalam kehidupan. Dia hanya mendapatkan sebagian perkara-perkara maslahat dalam hidupnya. Iya, akan tetapi dari sisi yang lain banyak kehancuran yang akan dia dapatkan. Kenapa? Karena memang akal manusia ini nggak bisa seluruhnya untuk dia mengetahui syariat, untuk mengetahui kebaikan dalam kehidupannya. Dan akan sempurna kemaslahatan yang dilakukan oleh manusia, teman-teman semuanya, ketika kapan? Ketika dia atur, dia bingkai kemaslahatan dalam hidupnya dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, di dalamnya ada perkara-perkara wajib, dan juga di dalamnya ada perkara-perkara yang sifatnya nawafil. Wal mafsadah, adapun mafsadah ismun limunhi anhu syar'an. Adapun mafsadah adalah nama yang dilarang, ya, dalam syariat dari sisi keharusan untuk kita meninggalkannya. Maka fatukhtassu bil muharramat, dia dikhususkan dengan sesuatu yang sifatnya adalah hal yang diharamkan. Baik, jadi nggak bisa seseorang menggunakan logika. Yang haram itu adalah seseorang ngapain repot-repot untuk mengetahui halal dan haram. Kucing saja dia tahu apa itu haram. Misalnya apa? Ya, kita memberikan makanan atau ikan kepada kucing, kita usir pun dia tidak
akan lari. Karena dia tahu ini diberikan oleh pemilik ikannya. Tapi kalau seandainya kucing mencoba mencuri makanan, ya, kemudian kita gertak sedikit, dia lari. Ini kucing saja tahu perkara halal dan haram. Kucing saja tahu mana yang baik dan mana yang nggak baik. Apalagi manusia yang seharusnya punya akal, seharusnya dia bisa mengetahui juga hal baik dan tidak baik. Maka kita katakan ini kalimat bisa salah dan bisa benar. Iya, kalau seandainya Anda maksudkan bahwasanya perkara halal dan haram mutlak kembali kepada akal manusia, maka inilah qaulun batilun. Ini ucapan yang batil seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau seandainya Anda maksudkan bahwasanya manusia dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mengetahui beberapa perkara kemaslahatan dan dia bisa mengetahui perkara hal yang haram, maka kita sepakat. Iya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, birru walidain misalnya, berbuat baik kepada orang tua ini maslahat karena perintah Allah. Kalau seandainya tidak ada satupun ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan tidak ada satupun ayat dan hadis yang melarang kita durhaka dengan kedua orang tua kita, akal yang dimiliki oleh manusia dia sudah cukup bagi dia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan tidak pernah durhaka kepada kedua orang tuanya. Sudah cukup dengan akal sehat yang dimiliki, sudah cukup. Bisa difahami? Tetapi tidak bisa ya dilogikakan semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara mafsadah itu dengan akal seluruhnya bisa menilai, tidak bisa. Maka di sini Syekh rahimahullah memberikan kaidah kepada kita ismun limuniyin anhu syar'an. Nama-nama yang mencakup dalamnya sesuatu yang dilarang dalam syariat. Ala wajhi al-ilzam. Makanya seperti kita singgung tadi, orang-orang kafir atau orang-orang barat, mereka begitu humanis, begitu menjaga hubungan dengan manusia. Hablum minan nas dijaga kepada manusia. Luar biasa. Tetapi ini tidak sempurna. Di satu sisi mereka menghalalkan LGBT. Makanya kan menjadi, dia berpikir, yang penting kita nggak mengganggu manusia, ini kan mengganggu manusia. Muncul penyakit-penyakit yang sangat banyak, kemudian menyia-nyiakan komunitas. Ya, banyak kemudaratan-kemudaratan yang muncul dari LGBT yang mereka halalkan, yang mereka legalkan. Tapi kemudian ini salah satu contoh saja. Salah satu contoh yang mana akal manusia ketika dia ingin menilai kebaikan seluruh dengan akalnya, maka dia tidak akan sempurna. Tapi kesempurnaan itu ada dalam agama Allah. Hablum minannasnya akan baik, hablum minallahnya akan baik ketika seseorang kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, waqad yakunul mubahu wal makruhu maslahatan aw mafsadatan li amrin kharijin an khitabi syar'i yata'allaq bihalil abdi nafsihi. Nah, sekarang kita sudah berbicara tadi tentang perkara yang sifatnya wajib, sesuatu yang sifatnya perintah. Perintah itu ada yang namanya kewajiban, ada yang namanya sunnah. Baik. Kemudian perkara yang kedua adalah sifatnya mafsadah. Mafsadah itu apa? Mafsadah itu apa yang diilzamkan oleh Allah untuk kita meninggalkan, maka ini perkara yang haram. Berarti sudah 3 ya. Sunnah, wajib, sunnah, haram. Nah, yang ketiga dan yang keempat. Ketiga dan yang keempat adalah perkara yang mubah. Nah, perkara yang mubah ini, teman-teman semuanya, maslahat dan mafsadahnya itu tidak kembali kepada asal dari perkara yang mubah tadi. Akan tetapi maslahatnya itu kembali kepada amrul kharij. Kembali kepada sesuatu yang di luar dari perkara yang mubah tadi. Misalnya kita contohkan pada pertemuan yang lalu, HP. HP ini adalah sesuatu yang sifatnya mubah. Ya. Nah, HP pada si A itu bisa menjadi maslahat untuk dia, tetapi pada si B, HP itu bisa menjadi mafsadah untuk dirinya. Bisa difahami? HP, perkara yang mubah. Ya, nah maslahat dan mafsadah dari HP itu kembali kepada keadaan hamba. Maka kata Syekh di sini, nam yata'allaqu bihalil abdi nafsihi. Dia kembali kepada keadaan hamba itu sendiri. Bisa saja HP itu si A mendapatkan maslahat, bisa saja pada si B HP itu adalah mafsadah untuk dirinya. Bisa difahami ya? Baik. Makanya kata Syekh, saya ulangi kembali, li amrin kharijin an khitabi syar'i. Ya, dia keluar dari perkara-perkara faktor luar, ya, dari peletakan syariat itu sendiri. Jadi kalau syariat meletakkan ini perkara yang haram, ini perkara yang mubah, ini perkara yang makruh.
Taib. Nah, kemudian maslahat dan mafsadahnya kembali tergantung dari kehidupan seseorang itu sendiri. Taib. Misalnya berteman. Berteman dan bergaul adalah hal yang mubah. Boleh-boleh saja. Taib. Menambah relasi dalam pertemanan hal yang boleh-boleh saja. Ini perkara yang mubah. Tetapi seseorang ketika perkara si A ini, ketika perkara yang mubah, banyak bergaul, banyak berteman, sehingga dia banyak ghibah, sehingga dia melalaikan yang menjadi tanggung jawabnya, dia punya anak dan punya istri, akhirnya dia melalaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi kewajibannya, maka itu mafsadah buat dia. Tapi seseorang ketika seorang yang lainnya, ketika dia banyak berteman, banyak bergaul, banyak relasi, dengan banyak relasi tersebut, dengan banyak pertemanan, dia bisa menahan dirinya dari ghibah, justru dia menasihati orang-orang, dia mengajak orang-orang ke kajian, sehingga dengan banyak dia bergaul, makin banyak orang-orang yang kembali untuk mengenal agama. Maka untuk dirinya, perkara yang mubah tadi bergaul itu mafsadah, masalah untuk dirinya. Si B bergaul bisa menjadi mafsadah, si C dengan banyak bergaul justru menjadi masalah. Makanya kata saya ulang kembali, ya ta'allaku bihalil abdi nafsihi. Taib, fal masalihu ta'ummu syar'an al farda wan nafla amal mafasidu fataqtasu bil haram. Maka maslahat-maslahat itu mencakup dalamnya perkara-perkara syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan hal-hal yang Allah sunnahkan. Semuanya ada maslahat. Adapun al-mafasid adalah dikhususkan perkara yang haram. Kapan seseorang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, pasti dia akan mendapatkan mafsadah. Dia pasti akan mendapatkan kejelekan. Apa kejelekan itu akan dia rasakan di dunia, atau kejelekan itu akan dia dapatkan nanti di akhirat kelak. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah lanjutannya kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas penyampaian materinya. Alhamdulillah ya, yang manfaat tentunya untuk kita semuanya. Semoga bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Baik para ikhwah dan akhwat sekalian yang sudah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para jemaah hadirin semuanya yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa menggunakan present, dan kami masih menunggu pertanyaan yang akan dikirimkan via kolom chat. Silakan, ikhwah. Ya, ada Ibu Yuniarti. Silakan Ibu Yuniarti. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kalau misalnya nih kita ingin punya kawan nih, tapi kan kalau kawan itu kan bukan mahram ya. Kalau kita berkawan untuk menanyakan sesuatu, misalkan kita kalimat, menanyakan kalimat yang benar, tapi kan itu kan bukan mahram ya, Pak Ustadz. Itu eh, boleh nggak sih, Pak Ustadz? Padahal misalnya saya itu ikut kelas taruh ya Pak Ustadz ya, tapi bertujuannya saya tuh nggak senang sama orang itu, tapi saya ingin berteman aja untuk menanyakan sesuatu yang baik. Itu apakah boleh apa enggak sih Pak Ustadz diajakkan? Baik, para hadirin dan hadirat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasal tidak salah seorang laki-laki ya al-ajnabi berkomunikasi dengan wanita yang bukan mahramnya secara pasal. Hmm. Sebagaimana wanita-wanita pada laki-laki pada waktu itu mereka mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha dan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dari perkara-perkara agama. Ini secara pasal. Tetapi ada syarat-syarat yang perlu diketahui. Yang pertama, ya, ketika memang tidak ada satupun informasi yang didapatkan, kecuali hanya bertanya melalui lawan jenis yang bukan mahramnya. Hmm. Tapi kalau seandainya di sana ada orang sejenis dengannya yang dia tanyakan, maka ditanyakan kepada yang sejenis. Sejenis. Yang kedua, ketika dia bertanya, ya tentunya ya hal-hal yang sifatnya perlu.
Sifatnya perlu. Ya nggak perlu untuk basa-basi, nggak perlu. Itu hanya langsung, mohon maaf saya ingin bertanya. Seperti ini. Dan yang kedua, tidak boleh berdua-duaan. Ya, tidak boleh berdua-duaan. Karena ini adalah perkara yang terlarang dalam syariat. Jadi paham ya? Jadi ini syarat-syarat yang perlu kita ketahui. Bolehnya kita berkomunikasi dengan yang lawan jenis ketika dengan kaidah-kaidah atau syarat-syarat yang saya sebutkan. Tidak ada orang lain yang kita tanyakan kecuali hanya kepada dia, ya. Dan kemudian tidak menimbulkan fitnah, ya, bicara dalam keadaan dia sengaja memperindah bahasanya atau tutur kata. Dan ini adalah sesuatu yang akan jadi hal yang tidak baik. Dan kita lihat sendiri teman-teman semuanya berkonteks ya, walaupun ada berkaitan, banyak sekali hari ini terjadi perselingkuhan, banyak sekali terjadi perzinaan. Dan si laki-laki sudah punya istri di rumahnya dan si istri punya suami di rumah, kita dapatkan ya orang-orang melakukan perbuatan zina dan itu di negeri yang mayoritasnya muslimin. Kenapa? Jadi ya karena mereka tidak punya rambu-rambu, mereka tidak punya pembatas yang itu kebebasan sebebas-bebas. Si suami mengantarkan istrinya bepergian keluar kantor dinas, antar istrinya. Begitu juga istri yang lain mengantar suaminya keluar dinas. Laki-laki dan perempuan. Ya walaupun nggak sekamar di satu kamar hotel, tapi mereka satu hotel, yang kemudian mereka satu bus, yang mereka satu pesawat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Namanya fitnah itu akan terjadi. Sesuatu yang nggak diniatkan dari awal akhirnya berpacaran, akhirnya bermudah-mudahan, akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan. Subhanallah. Iya, makanya Islam datang kepada kita untuk menghindarkan kemudaratan untuk diri kita. Apa di antara bentuk kemudaratan pada diri kita? Perselingkuhan yang terjadi, perzinaan. Maka dilarang dalam Islam itu apa? Berkhalawat, bermudah-mudahan untuk berkomunikasi yang bukan mahramnya untuk maslahat kita, untuk masalah rumah tangga kita, untuk kebahagiaan rumah tangga kita dan kebahagiaan anak-anak kita. Ya, subhanallah ini begitu banyak terjadi. Kita nggak berbicara cerita di Amerika, kita nggak cerita di Eropa, kita cerita di negeri yang mayoritas muslimin. Ya, apalagi di tempat saya di kampung saya, karena memang di sana ada pelaksanaan sebagian syariat Islam, ya digerebek terkadang, subhanallah. Ketika digerebek si perempuannya sudah punya suami di rumah, si lakinya sudah punya istri di rumah, subhanallah bersih. Itu kasus yang didapatkan, bagaimana lagi kasus yang tidak didapatkan. Ya, maka tidak ada solusi untuk kebahagiaan, ketenangan, kebaikan dalam kehidupan manusia kecuali kembali kepada agama Allah, kembali kepada syariat Allah. Dan di antara untuk menutup pintu-pintu itu semuanya, seseorang tidak bermudah-mudahan berkomunikasi yang bukan mahramnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dan bermanfaat bagi penanya. Baik, selanjutnya kami berikan lagi kesempatan bagi ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya kepada Ustaz. Silakan. Masih ada waktu. Ya, ada dari Bapak Tri Abu Ibrahim. Silakan Bapak Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alan. Assalamualaikum. Afan saat ini mau bertanya. Itu masalah tadi kan salah satu jenis amalan yang tidak membutuhkan niat. Salah satunya kan nafkah untuk keluarga saja. Ya. Nafkah. Misalkan seseorang laki-laki, terkadang kan istri itu marah, ya kan? Nah, ketika istri untuk meredakan marah, suami itu kan memberikan sesuatu untuk mencari ridhonya istri, Pak Ustaz. Untuk meredakan kemarahan. Ini hukumnya seperti apa, Ustaz? Kan itu di luar nafkah utamanya kan. Nah, itu yang pertama. Udah pertama, nanti lanjut lagi, Ustaz. Udah lagi. Nah, inilah kebaikan, inilah amalan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dinarun anfaqtu li ahli a'dhamu ajran min Allah. Harta yang kau infakkan kepada anak dan istrimu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita menafkahi anak dan istri kita, ada nafkah standar. Ya, ada nafkah standar yang harus kita berikan. Yang itu secara adat dan kebiasaan sudah dianggap seorang suami, seorang ayah, dia menafkahi anaknya, tapi menafkahi istrinya. Dan setiap daerah itu memiliki standar yang berbeda-beda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi seorang wanita mengadu kepada Nabi bahwasanya suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dirinya,
Rasulullah mengatakan, khudi, ambillah apa yang mencukupi dirimu dan mencukupi keluargamu bil ma'ruf. Rasulullah tidak menyebutkan jumlahnya sekian-sekian. Tapi Rasulullah menyebutkan bil ma'ruf. Ma'ruf di sini adalah kembali kepada kebiasaan, kembali kepada keumuman. Misalnya dalam sebuah daerah, ya misalnya di Indonesia, misalnya seorang istri mendapatkan uang nafkah dari suaminya untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya 3 juta, itu secara standar sudah mencukupi makan dan lain sebagainya, maka itu sudah cukup dia memberikan kebaikan untuk istrinya. Tapi kalau teman-teman yang ada di Amerika atau ada di Emirat atau di tempat yang lainnya kan 3 juta kan nggak cukup di sana. Maka kembali kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan. Kalau di Amerika misalnya harus dikasih $1.000 atau $1.500, udah $1.500 diberikan. Atau ke di Emirat misalnya harus sekian rial, ya 3.000 rial misalnya. Secara standar kehidupan itu sudah mencukupi, maka itu. Nah, kemudian si suami memberikan nafkah yang lebih dari standarnya tadi. Dia berikan istrinya mobil, dia berikan istrinya tambahan jajan, dia berikan istrinya perhiasan, setiap bulan dia dapat gaji, maka ini hal yang baik. Ya, maka inilah sebuah kebaikan, ini sebuah keutamaan. Dinarun anfaqtu li ahlik a'dham wa ajran indallah. Harta yang kau anfakkan kepada anak istrimu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu tabiatnya wanita. Tabiatnya wanita, ya kalau kita berikan sesuatu kepada dia kan senang, itulah wanita. Jadi bukan hanya istri si A, bukan istri si B, bukan istri si C, dan itulah kondisinya kaum wanita. Bahkan subhanallah dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ perintah Allah untuk menceraikan istri-istrinya Rasulullah. Ya Rasul memerintahkan Nabi untuk menceraikan istrinya, atau istrinya Rasulullah diperintahkan untuk bersabar dengan kondisi yang mereka dapatkan. Disebut oleh ulama tafsir pada waktu itu bahwa istri-istri Nabi menuntut kepada Nabi nafkah yang Nabi tidak mampu untuk memberikannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, berikan kepada mereka pilihan untuk bercerai atau pilihan untuk tetap bersabar dengan kondisi kekurangan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian istri-istri Nabi dengan kemuliaannya mereka, dia memilih untuk tetap bersabar kepada Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan mereka. Ya, nah kalau seandainya istri-istri Nabi yang mereka adalah wanita-wanita yang akan menemani Nabi dalam surga, ya wanita-wanita yang paling mulia di muka bumi ini, ya kondisi dan keadaan mereka wanita demikian, nah apalagi istri-istri kita dan seperti itu. Ya, misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bepergian pada waktu itu, ya beliau meminjam kalung ya dari saudarinya, yang kemudian kalung itu jatuh. Ya kemudian terjadilah fitnah, dituduh Aisyah radhiyallahu taala berbuat zina pada waktu itu. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya kalung itu adalah pinjaman, bukan punya Aisyah, dipinjam dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Nah, istri Nabi wanita yang paling terbaik juga mereka butuh perhiasan, apalagi istri-istri kita. Ya, maka itu sebuah kebaikan seketika dia menafkahi anak dan istrinya. Allahu a'lam. Jazakallah khairan. Satu lagi Ustaz, yang bab tentang fa'intazaham adadus soleh itu, Nah, kalau misalkan itu kan kita harus mengambil yang terbaiknya ya sudah, yang ya, masalah yang terbaiknya. Misalkan suatu waktu seseorang sudah melaksanakan haji, terus ada kesempatan ditawari untuk haji yang kedua, tapi di saat bersamaan kondisi masyarakat benar-benar membutuhkan bantuan beliau. Pilihan yang terbaik yang mana sih ini? Yang keutamaan yang terbaik yang mana? baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pertama perlu kita ketahui, bukanlah sebuah kezaliman seseorang ketika dia tiap tahun berangkat haji. Secara hukum asal bukan sebuah kezaliman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tabiu bainal haji wal umrah. Ikutilah oleh kalian haji dan umrah. Maksudnya sering-seringlah kalian untuk berangkat haji dan sering-seringlah kalian untuk berangkat umrah. Dan juga para ulama terdahulu dan ulama sampai hari ini, sebagaimana kita ketahui, setiap tahun mereka ada kesempatan mereka akan berangkat haji. Karena di sana ada maslahat yang besar dari haji itu sendiri, butuh menata hati seseorang, menyejukkan jiwanya, ya ketika dia wukuf di Arafah, ketika dia bermalam di Musdalifah dan lain sebagainya, ini maslahat. Baik. Nah, kemudian secara spesifik ketika kita diperhadapkan dua perkara. Perkara yang pertama, kita menunaikan haji yang kedua kita, atau haji yang ketiga, atau haji yang keempat yang kita sudah cukup sering berangkat haji. Kemudian dalam kondisi tertentu, ada orang-orang yang mereka sangat membutuhkan.
Ya, kalau seandainya kita tidak memberikan, ini akan bisa mengancam nyawanya, mengancam kehidupannya dan lain sebagainya. Ya, nah kalau seandainya kita tidak bisa mengumpulkan dua kebaikan ini, maka tentunya menghindarkan ya kemudaratan dari saudara kita mukmin, saudara kita mukminah, dan ya apalagi dalam urusan nyawanya mereka, maka tentunya dalam kondisi seperti ini membantu saudara-saudara kita itu lebih diutamakan. Ini dia harus dioperasi. Kalau dia ngoperasi ini akan mengancam nyawanya. Nah, biaya operasinya itu adalah seperti biaya untuk naik haji. Dan tidak ada cara bagi dia kecuali dia harus mengeluarkan uang sebesar itu. Maka dengan membantu saudara kita, maka dalam kondisi seperti ini, wallahu a'lam bishawab, lebih afdol. Dan insya Allah apa yang kita niatkan untuk berhaji, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Barakallah. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada Ummu Ammar yang angkat tangan di sini. Kami persilakan Ummu Ammar bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Nah, Ummu Ammar, silakan. silakan. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum, Mas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan perlindungan buat Ustadz dimanapun berada. Amin, Allah. Ustadz, pertanyaan pertama adalah bagaimana nasihat Ustadz melihat misalnya ada suami istri yang seringkali mengundang tamu atau membolehkan banyak teman-teman berkunjung kemudian bermalam di rumahnya. Teman-temannya ini teman-teman istri, berarti perempuan Ustadz, dan di sana ada suaminya dan akhirnya jadi bergabung bersama-sama. Nah, bagaimana melihat situasi yang seperti ini Ustadz? Ini biasanya yang diperbolehkan nginap siapapun Ustadz. Pokoknya kalau mau nginep ya nginep aja. Seperti itu Ustadz. Mohon batasan atau nasihat Ustadz. Jazakumullahu khair. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Pertama, para hadirin dan hadirat, memuliakan tamu adalah hal yang dimuliakan di dalam Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Bahkan subhanallah, pernah suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang yang para sahabat belum pernah kenal sebelumnya. Dan kemudian Nabi pulang ke rumah beliau dan beliau tidak mendapatkan apapun di rumahnya, dan kemudian beliau berkata, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu ini? Kemudian ada seorang sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Ila akhir hadis. Jadi menunjukkan sebuah akhlak yang mulia, sebuah akhlak yang agung dalam Islam. Namun perkara hal yang disyariatkan ketika memunculkan mudarat yang lebih besar, ya, maka perkara yang disyariatkan itu menjadi hal yang terlarang untuk dilakukan. Ya, atau lebih tepatnya untuk dia menghindari. Dan inilah kaidah-kaidah yang sangat besar, yang sangat banyak dalam agama. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Jangan engkau mencela Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, dengannya mereka akan mencela Allah. Dan mencela sesembahan yang disembah selain Allah adalah hal yang mulia, hal yang agung. Akan tetapi ketika kita mencela sesembahan yang disembah selain Allah, yang kemudian menjadi sebab ya mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang masyru' tadi dihindari. Perkara yang masyru' tadi dihindari. Demikian juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke kota Mekah dengan pasukan atau dengan sahabatnya beliau, maslahat beliau masuk ke kota Mekah, di sana bisa tawaf, bisa melihat Ka'bah dan seterusnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mundur, ya karena dikhawatirkan ada perkara mudarat yang lebih besar yang muncul di situ. Nah, ketika misalnya ya seseorang memberikan kebebasan terus menerus ke rumahnya, ya dan itu adalah hal yang baik, tetapi ketika tidak ada batasan-batasan masuk semuanya, yang kemudian si laki-laki yang melihat istri si perempuan melihat istri orang lain, yang kemudian bebas-bebasan masuk ruang tamu ke sana kemari, tidak ada batasan-batasan, maka kita khawatirkan ini akan memunculkan mudarat dalam rumah tangga kita tadi. Tapi kalau seandainya misalnya dia punya kamar yang khusus, dia punya ruangan yang khusus,
yang dia memang sediakan untuk tamu, yang kemudian memang tidak saling bertemu, tidak saling terus-menerus bertatap wajah dan lain sebagainya, maka itu lebih baik. Tapi kalau seandainya dikhawatirkan dengan banyaknya tamu, ya banyaknya orang-orang yang masuk rumahnya tanpa ada batasan-batasan, ketawa bareng-bareng, makan bareng-bareng, apalagi umurnya sama-sama masih muda, ya apalagi ya kondisinya nggak ada batasan sama sekali seperti yang kita sebutkan tadi, paling kadang suaminya pergi, ya dia tinggal dengan orang yang bukan mahramnya, nggak ada laki-laki yang lain dan lain sebagainya, maka hal yang seperti ini harus dihindari. Berbuat kebaikan itu hal yang baik, tapi jangan sampai dengan kita berbuat kebaikan justru akan memunculkan kemudaratan yang lebih besar dengan kaidah yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau seandainya dia bisa menahan dirinya, dalam arti kata dengan hal yang saya sebutkan, dia ada ruangan khusus, ada tempat yang khusus yang memang disediakan untuk tamu, yang dia tidak berikhtilat ya dengan tamu-tamu tersebut di rumahnya, maka ini hal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz, ketika anak saya belum balik sekolah di sini, sekolah SD, dan ketika waktu zuhurnya itu tidak bisa izin terus-terusan keluar, dan di tempat sekolahnya tidak ada tempat untuk sholat Ustadz. Apakah boleh sholatnya dijamak dengan asar di rumah? Mengingat ini tiap hari terjadi. Atau bagaimana yang bisa Ustadz nasihatkan? Jazakumullahu khairan. Baik, ya, barakallahu fiik. Yang kedua, teman-teman semuanya, dan berkhusus kepada yang bertanya, ya apalagi teman-teman yang tinggal di Amerika, ya semaksimal mungkin carilah pendidikan-pendidikan yang Islami, pendidikan-pendidikan yang akan bisa menjaga anak keturunan kita dari hal-hal yang tidak baik untuk kehidupannya, walaupun mungkin secara fasilitas berbeda dengan sekolah-sekolah publik misalnya, atau dari sisi kualitas mungkin juga jauh berbeda, maka tentunya menjaga anak-anak dari agama, menjaga agamanya, menjaga pergaulan yang tidak baik, itu lebih kita utamakan daripada hanya untuk mendapatkan maslahat yang maslahat itu belum jelas terkadang kita dapatkan. Ini satu hal. Hal yang kedua, kalau memang seandainya dia tidak punya cara kecuali dengan hal yang disebutkan di atas, maka dalam kondisi seperti ini ya tidak boleh seseorang menjamak sholat terus-menerus dalam keadaan mukim. Tidak boleh dia menjamak sholat terus-menerus dalam keadaan mukim. Dan sholat itu juga nggak mesti harus di masjid atau tempat yang khusus. Di mana dia bisa mojok di sebuah tempat, maka itu boleh seseorang untuk sholat. Rasulullah SAW mengatakan, Inna maju ilal ardo masjid dan tohura. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi ini tempat yang suci. Maka di mana saja umatku mereka masuk waktu sholat tersebut, mereka sholat di mana saja yang mereka bisa sholat, kecuali yang nggak boleh sholat adalah di toilet ataukah di kandang unta. Ini hal yang datang nas dari Nabi SAW, tidak boleh kita sholat di situ. Barakallahu fiik. Ya Ustadz, masih boleh pertanyaan selanjutnya Ustadz? Kalau dari saya boleh, dari Ustadz Ya. Agung. Gimana host? Ustadz Agung masih boleh? Iya, boleh, silakan Muhammad. Ya, jazakumullahu khairan. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, apakah yang dimaksud bahwa tidak ada sholat istikharah untuk dua kemaksiatan yang dipilih? Misalnya, kalau kita diundang dalam suatu jamuan yang kita sudah tahu pasti bahwa di sana pasti ada minuman keras yang terhidang di meja. Kemudian pastinya laki-laki dan perempuan gabung. Tetapi yang mengundang ini adalah keluarga sendiri. Maksudnya seperti misalnya adik atau kakak atau suaminya adik dan seterusnya. Jazakumullahu khairan. Nah, tidak ada perkara yang haram ya untuk kita istikharah di situ. Ini sudah jelas haramnya. Jadi kalau misalnya ada perkara yang haram, kita istikharah kemudian kita condong kepada perkara yang haram tersebut, itu datangnya bukan dari Allah, itu datangnya dari syaitan ya. Jadi perkara ini telah jelas dalam Al-Quran. Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Kalau engkau melihat orang-orang mengolok-olok ayat Allah, engkau berpaling dari mereka. Jadi apa yang harus kita istikharahkan? Ya, karena itu perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta sesuatu kepada Allah dalam keadaan kita tahu itu hal yang tidak dibolehkan oleh Allah. Nah, istikharah itu adalah ketika seseorang tidak mengetahui mana maslahat yang besar untuk dirinya yang bisa didapatkan. Baik. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa liqa'nya beliau, beberapa fatwanya beliau, ketika itu merupakan kerabat dekatnya kita,
yang kita tidak mungkin tidak pergi, maka dia mencari maslahat yang mencari mudarat yang lebih ringan. Ketika acara itu memang acara yang sifatnya hukum asalnya halal, acara walimahan halal kan, walimahan bahkan itu adalah wajib untuk kita hadiri. Nah, tapi ada perkara-perkara yang kita sebutkan, ikhtilat, ada khomar dan lain sebagainya, ya maka kita berusaha bisa datang mungkin di malam hari sebelum acara tersebut, kita bantu-bantu apa yang bisa kita bantu, ya atau kita datang setelah acara, atau kita datang ketika tidak ada maksiatnya di situ. Demikian nasihatnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Tapi kalau seandainya tidak datangnya kita akan berikan maslahat yang besar, akan menjadi pembelajaran buat mereka. Ini si fulan nggak datang, ini pasti karena acara kita ada homernya, pasti acara kita ada musiknya, pasti acara kita banyak hal yang mungkarnya. Ini kalau ini kita lakukan akan menjadi sebab mereka menghindarkan dari kejelekan tersebut, maka ini hal yang baik. Ya, ketika seseorang mempertahankan agamanya, mempertahankan prinsipnya dalam agama Allah, terkadang itu akan menjadi sebab hidayah buat orang lain. Barakallahu fikum. Iya Ustadz, wafikum barakallah. Selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya masih bingung, padahal seringkali sudah dapat masukan. Ketika untuk safar, umroh misalnya Ustadz, di situ disebutkan kalau sudah 45 tahun boleh bersafar tanpa mahram. Saya tidak tahu ini dari siapa, apakah ada dalilnya, dan apakah boleh umroh tanpa mahram. Dan kalau di Amerika, di sini kita tidak punya grup leader yang berangkatnya bareng-bareng dari satu tempat. Apakah kalau yang seperti itu boleh kita berangkat, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Baik, baik, barakallahu fiik. Nah, ini adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Arab Saudi. Ya, sepengetahuan saya, cuma itu bagaimana peraturan yang terbaru. Ya, dan tentunya itu peraturan negara. Ya, adapun dalam peraturan di dalam agama kita memang perkara umroh atau haji inilah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, inilah perkara yang memang diperselisihkan oleh para ulama, terwakilkan dari sebagian para ulama ketika memang wanita tersebut berpergian tanpa mahram. Ya, kemudian ada orang-orang yang amanah yang menjaganya dari fitnah dan lain sebagainya. Kalau sebagian para ulama mereka membolehkan. Tapi sebagian para ulama yang lainnya mereka melihat dari keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana tidak halal bagi seorang wanita dia berpergian tanpa mahramnya. Apakah dalam urusan haji, urusan umroh, ataupun perjalanan yang lainnya. Maka untuk jalan keluar, kalau memang seandainya ada mahram yang menemaninya, maka itu akan lebih baik dan itu akan lebih terjaga dan akan keluar daripada khilaf di kalangan para ulama. Namun ya hal yang saya sebutkan ini perkara yang ma'ruf di kalangan para ulama, ya perselisihan bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari hal yang saya ketahui, ya beliau punya pendapat bahwasanya ketika wanita tersebut ya ada yang menjaganya, amanah orang yang menjaganya, ya dan dia tidak punya cara dan jalan kecuali untuk berpergian dengan kondisi kita sebutkan tadi, ya maka beliau membolehkan dari sebagian fatwa yang saya pahami dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Namun seperti saya sebutkan tadi mahal khilaf, ketika memang ada mahram maka itu akan lebih baik dan akan lebih terjaga. Ya Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz. Silakan Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya, apakah kita boleh melarang misalnya laki-laki untuk bertakziah karena disebabkan uzur tertentu? Misalnya dia harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Apakah yang melarang ini tidak menyalahi syariat? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Baik, Masya Allah. Kalau kita kembali kepada istilah takziah, takziah adalah memberikan hiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Apakah dengan ucapan yang baik, ataukah dengan kehadiran, ataukah dengan memberikan apa yang bisa kita berikan. Dan tidak mesti ketika seseorang bertakziah itu adalah harus dia mengkhususkan ke rumahnya. Iya, nggak mesti. Jadi misalnya dia berkomunikasi, dia telepon, dia tanamkan kesabaran, sabar ya. Kemudian mungkin dia transfer uang atau dia kirim hadiah sebagai bentuk menghibur. Jadi apa saja yang bisa menghibur ke si keluarga si mayit ya dalam waktu 3 hari, apakah dengan ucapan yang baik, ataukah hadirnya dia, ataukah dia memberikan hadiah,
ataukah dia memberikan uang, maka itu sudah dianggap sebagai takziah. Nah, tujuan dari takziah adalah menghibur dari keluarga yang ditinggalkan. Demikian yang disebutkan oleh para ulama, apalagi dalam kondisi si ibunya sakit, dan kalau dia pergi, maka dia akan memudaratkan ibunya, tidak ada teman, apalagi misalnya perjalanan yang panjang, itu bukan saudaranya, bukan siapa-siapa, cuma pertemanan, dia harus pergi berkilo-kilo, ratus-ratus kilo, dia pergi, maka ini yang fatwa yang pernah saya baca, bukan daripada metode salaf, kecuali memang keluarga kerabat kita, ibu kita, ayah kita yang meninggal. Tapi kalau itu bukan kerabat kita, tidak mesti harus orang berpergian jauh ratusan kilo untuk mendatangi orang meninggal, cukup dia menelpon atau dia mengirim apa yang bisa dikirim dari hadiah, yang tujuannya adalah untuk meringankan beban dari keluarga yang ditinggalkan. Allah alam. Baik, jazakallah khairan atas jawaban-jawaban yang Ustaz. Semoga bisa bermanfaat untuk penanya dan untuk kita semuanya secara umum. Eh, boleh dilanjutkan Ustaz, pertanyaan jawab jika masih ada. Masih ada pertanyaan? Silakan, ikhwan dan akhwat jika masih ada yang bertanya. Liana di chat belum ada yang masuk Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baik, sepertinya mungkin selesai Ustaz ya, sudah nggak ada lagi. Mungkin ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan Ustaz. Baik, nah tentunya teman-teman semuanya ya, pelajaran yang kita ambil, pelajaran yang kita baca memang butuh kesabaran, ya butuh murojaah, dan kalau tidak difahami apa yang kita sedang bahas, ya mungkin nanti bisa didiskusikan, mungkin kita bisa bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Yang jelas, ya menuntut ilmu ini butuh perjuangan, butuh usaha, butuh kesabaran, ya, dan insya Allah dengan kesabaran itulah kita akan memperoleh dan mendapatkan ilmu yang sempurna. Ya, dan yang kedua, saya ingatkan nasihat teman-teman semuanya, ketika kita sudah berniat untuk belajar dan mengambil satu kitab, maka kita memaksimalkan untuk kita tamatkan kitab tersebut. Ya, kalaupun seandainya kita tidak paham 100%, ya setidaknya sebagian dari pembahasan dari kitab tersebut kita sudah punya maklumat, kita sudah bisa memahaminya. Kaidah disebut oleh para ulama, kalau seandainya kita tidak bisa mendapatkan secara keseluruhannya, namun secara garis besar kita bisa mendapatkan, maka itu sudah cukup istimewa. Itu sudah cukup baik. Ya, jadi tetap bersemangat, tetap merojaah, tetap membaca kembali dan mendengar kembali. Yang mudah-mudahan ini akan menjadi bekal untuk kita menjalani kehidupan, ya, dan juga sebagai bekal kita untuk menghindarkan syubhat-syubhat yang cukup banyak yang terkadang disebabkan kepada agama, yang agama berlepas diri daripada itu semuanya. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di jalan penuntut ilmu syar'i Ustaz. Mungkin penutupan Ustaz. Alhamdulillah kita sudah simak penjelasan materi dari Ustaz, ilmu yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semuanya. Semoga bisa kita pahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah memberkahi dari apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ya, ilmu yang sudah diberikan. Semoga bisa menjadi amal jariah Ustaz dan bisa menjadi tabungan kebaikan Ustaz di akhirat kelak. Barakallahu fikum, dan juga terima kasih kepada para hadirin ikhwan dan akhwat yang ikut berpartisipasi bersama kami di kajian kesempatan kali ini. Semoga Allah memberkahi semua yang kita luangkan. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kesalahan baik sikap maupun perkataan. Semoga dimudahkan untuk jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik.